televisi. Kalau tidak murid sama dengan Lailatul Qadar, itu Yusuf Mansur itu. Barang emas ibu-ibu dia suruh buka semua. Baku pancur dalam masjid. Ibu-ibu, nenek-nenek, oma-oma ngumpul recehan sampai 15 tahun kawan. Dia kumpul untuk naik air mata orang Islam. Musibah apa kita mau terima ini? Oleh Yusuf Mansur, sedekah adalah tujuan untuk mencapai dunia yang lebih baik. Faktanya, dunia yang lebih baik yang dia sodorkan kepada jamaah tidak pernah terjadi, dan jamaah tidak bisa berbuat banyak karena ini adalah sedekah, bukan investasi. Televisi. Kalau tidak murid sama dengan Lailatul Qadar, itu Yusuf Mansur itu. Barang emas ibu-ibu dia suruh buka semua. Baku pancur dalam masjid. Ibu-ibu, nenek-nenek, oma-oma ngumpul recehan sampai 15 tahun kawan. Dia kumpul untuk naik air mata orang Islam. Musibah apa kita mau terima ini? Yang lain-lain takut bicara begini. Sembunyi terus, takut. Ini kan presiden, sudah ada undang-undangnya 4 tahun setengah, 40 tahun. Dan peduli, yang penting kebenaran itu sampai. Saya tahu diri, beda dengan kiai-kiai lain. Tadi-tadinya miskin, jadi kaya, dihormati sebagai kiai, dapat harta dari umat. Tidak tahu bersyukur kepada Allah. Bela agama ini, tunjukkan keikhlasan, keberanian, supaya umat juga ikhlas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, sederet Ustadz cendekiawan telah melakukan kritikan pedas terhadap Yusuf Mansur terkait dengan konsep dan aplikasi sedekah yang dia tawarkan kepada jamaah. Intinya sedekah itu untuk dia dan untuk kemakmuran diri dan keluarganya. Kalau istilah dari Profesor Kasali adalah untuk flexing dengan menjanjikan surga. Jamaah diiming-imingi dengan surga ketika dia mensedekahkan hartanya, tetapi sedekah itu diberikan kepada si pemuka agama. Nah, Yahya Waloni sampai hari ini belum pernah kita dengar bahwa dia mencabut pernyataannya yang begitu pedas kepada Yusuf Mansur. Artinya bahwa dia telah mempertanggungjawabkan apa yang menjadi dan yang telah dia nyatakan sebagai pertanggungjawaban seorang ustadz dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Saudara, sudah jamak kita ketahui bahwa konsep sedekahnya Yusuf Mansur itu telah menyalahi dari aturan ilahi dan menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Allah telah menjanjikan orang-orang yang bersedekah itu dengan imbalan yang tak terbatas. Ingat, di ending surat Al-Baqarah ayat 261 itu, sedekah itu tidak hanya sampai
diberi imbalan 700 kali. Tetapi Allah itu memberi imbalan yang tak terbatas. Itu sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Allah. Oleh Yusuf Mansur, karena 700 itu terlalu besar, maka dia selalu menurunkan menjadi 10 kali lipat. Contohnya, kalau sedekah motor, dia akan dapat mobil Avanza. Kalau dia bersedekah 10 juta, dia akan mendapatkan 70 juta dalam waktu tertentu. Pertanyaannya, jika dalam waktu tertentu itu tidak ada balasannya, artinya harta yang telah diberikan tadi ternyata tidak ada imbalan yang, jangankan 10 kali lipat, sepadan saja tidak. Lalu apakah Yusuf Mansur akan bertanggung jawab? Tentu tidak. Dia akan menyalahkan kepada si pensedekah tadi, yakni dia akan selalu mengatakan, wah, yang ente berikan masih kurang, mestinya begini. Itu akan digandakan lagi. Kalau yang dia sedekahkan 1 juta, ketika gagal dia minta lagi lebih dari itu. Atau dia akan mengatakan, ente sih kurang ikhlas, ente sih kurang pendekatan dirinya kepada Allah dan sebagainya. Walhasil, para pensedekah yang tidak berhasil mendapatkan imbalan sesuai dengan yang diomongkan oleh Yusuf Mansur, dia tidak bisa lagi untuk bernegosiasi atau meminta lagi uangnya. Jadi Yusuf Mansur yang terus diuntungkan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Yusuf Mansur memberikan konsep sedekah itu kepada jamaahnya sudah sesuai dengan tuntutan Rasulullah? Ternyata tidak. Rasulullah itu memberikan pembagian yang tegas. Jika itu sedekah wajib berupa zakat, maka ada 8 golongan yang berhak menerimanya. Jika itu sedekah sunnah berupa infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya, maka Rasulullah menganjurkan berikan kepada keluarga terdekat. Suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak-anak, kepada sanak keluarga terdekat, baru lingkaran luar. Oleh Yusuf Mansur, konsep ini dipotong begitu saja. Ente sedekah, berikan ke saya, nanti dalam kurun waktu tertentu hajat Anda akan bisa dikabulkan. Orang diiming-imingi dengan hajat yang dikabulkan tadi. Seakan-akan Yusuf Mansur adalah wakil Tuhan di bumi ini, dan dia bisa memberikan ini itu sesuai dengan keinginan si pensedekah. Ini tentu saja ajaran yang sesat dan menyesatkan jamaah. Karena setiap amalan di dalam Islam itu adalah ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi
Jadi apa yang kita keluarkan sebagai sedekah, itu tujuannya untuk akhirat. Bahwa di dunia, lalu Allah memberikan bonus, memberikan kemudahan, itu sepenuhnya hak prerogatif dari Allah. Tetapi bukan tujuan. Oleh Yusuf Mansur, sedekah adalah tujuan untuk mencapai dunia yang lebih baik. Faktanya, dunia yang lebih baik yang dia sodorkan kepada jamaah tidak pernah terjadi, dan jamaah tidak bisa berbuat banyak karena ini adalah sedekah, bukan investasi. Demikian sahabat Indonesia Insight, semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman kita bersama tentang konsep sedekah yang sebenarnya. Jika dirasa bermanfaat, silakan di-share dan beri komentar di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.